Hai guys, welcome to my YouTube channel bersama saya Arlina Romasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif dalam pelayanan. Sebelum lebih jauh, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah menerima atau memberi informasi dengan menghasilkan pengertian bagi yang menerimanya. Komunikasi yang aktif harus menghasilkan pengertian bagi pihak pemberi dan pihak penerima informasi. Minimal dilakukan dua pihak. Lalu yang berikut yaitu pentingnya komunikasi rohani bagi pelayan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam berbagai macam jenis pelayanan, sangatlah perlu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang merupakan dasar pelayanan, yaitu pelayanan kepada Allah dan kepada manusia. Yang pertama yaitu komunikasi dengan Allah. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, Ia selalu mengadakan komunikasi dengan Bapanya di surga. Ia senantiasa mendengar suara Bapanya dan melakukan dengan taat apa yang harus dilakukannya di dunia. Bahkan tercatat dalam Alkitab bahwa sampai terakhir di atas kayu salib, Tuhan Yesus tetap berkomunikasi dengan Bapanya. Itulah sebabnya Ia berkata bahwa apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya di dunia adalah dari Bapanya di surga. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa apa yang Ia lakukan semata-mata untuk memuliakan nama Allah. Yang kedua yaitu komunikasi dengan manusia. Dengan manusia di dunia, Tuhan Yesus juga melakukan komunikasi seperti manusia pada umumnya. Yang berbeda adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan informasi tentang kerajaan surga dan pekerjaan Allah Bapa dari apa yang dilihatnya sendiri. Lalu yang kemudian yaitu tugas dan kewajiban hamba Tuhan. Pada masa kini adalah sama dengan Tuhan Yesus, yaitu menjaga hubungan pribadi dan berkomunikasi dengan Allah dan manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan atau bagaimana kita sebagai manusia mengkomunikasikan kehendak Allah? Pelayan Tuhan yang menjaga hubungan komunikasi dengan Tuhan akan terlatih dalam mendengar suara Tuhan dan mendapat petunjuk apa yang harus dilakukan dalam bidang pelayanannya. Kehendak Tuhan yang diterimanya tidak akan sampai kepada orang lain secara sempurna apabila hamba Tuhan atau pelayan Tuhan tersebut tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Salah satu fungsi pelayan atau hamba Tuhan adalah sebagai pengantara yang menghubungkan manusia secara rohani dengan Tuhan yang tujuannya untuk mempermuliakannya. Berikut ini akan saya bagikan beberapa poin. Yang pertama adalah pelayan sebagai pendoa. Seorang pendoa harus dapat menyampaikan suara Tuhan dengan baik dan bijaksana agar tidak menimbulkan prasangka buruk dan dapat menghalangi suara Tuhan bagi yang menerimanya. Yang kedua yaitu pelayanan nubuat. Seorang pelayan Tuhan dengan karunia kenabian harus dapat mampu menafsirkan serta mengkomunikasikan suara Tuhan dengan baik agar bisa menjadi berkat dan bukan sebaliknya. Yang ketiga yaitu pelayanan pengajaran. Harus mampu mengkomunikasikan semua materi pengajaran firman Tuhan dengan cara dan metode yang sesuai dari tingkat sekolah minggu bahkan sampai kepada sekolah tinggi. Yang keempat yaitu pelayanan musik pujian. Di sini kita harus mampu mengerahkan jemaat masuk di dalam pelayanan suasana pujian dan penyembahan kepada Tuhan, yang berarti berkomunikasi dan bukan sekedar menyanyi. Yang kelima yaitu pelayanan penginjilan. Seorang pemberita Injil harus mampu mengkomunikasikan Injil keselamatan kepada orang yang dilayaninya. Yang keenam yaitu pelayanan konseling. Konselor atau orang yang melakukan konseling harus mampu mengkomunikasikan kebenaran Alkitab
kebenaran manusia yang dipertahankan oleh konseling. Yang ketujuh yaitu pelayanan kesembuhan. Di sini pelayan Tuhan harus mampu mengomunikasikan kuasa dan mujizat Allah sesuai dalam Alkitab yang tidak pernah berubah. Yang kedelapan yaitu pelayanan sosial. Di sini dilakukannya pelayanan sosial untuk menyatakan kasih Allah melalui perbuatan nyata dalam usaha mengomunikasikan kasih Allah kepada mereka yang lemah dan berkekurangan. Yang berikut yaitu pelayanan melalui media massa atau media yang ada. Di sini pelayan harus mampu menyatakan atau mengomunikasikan kebesaran dan kasih Yesus melalui media apapun dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembacanya. Semua jenis pelayanan akan tercapai atau mencapai hasil yang efektif apabila pelayan-pelayan Tuhan melengkapi dirinya dan menerapkan pengetahuan dalam bidang komunikasi sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alkitab. Sampai di sini dulu pembahasan kita dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.